앉아. 축하합니다. 불어. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Review Film Movie Insight. Untuk kalian yang sudah klik video ini, thank you. Di video kali ini kita akan mereview salah satu drama Korea yang baru saja tayang bulan November tahun 2021 kemarin, yang berjudul Hellbound. Belum tahu kalau bakal ada sequel dari drakor ini, tapi untuk season pertama ini hanya ada 6 episode, dan review ini adalah rangkuman dari 6 episode itu. Drama ini singkatnya menceritakan tentang munculnya monster menyeramkan yang akan mengeksekusi manusia. Tapi sebelum dieksekusi, manusia akan menerima ramalan mengenai kapan kematian mereka dan mereka akan masuk neraka. Dan kejadian ini terjadi di seluruh dunia. Di tengah kebingungan masyarakat, sebuah organisasi bernama Kebenaran Baru lalu menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah kehendak dari Tuhan dan peristiwa ini akan menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan beberapa orang yang berada di sebuah kafe, sedang menonton video dari seorang pemuda yang membahas tentang malaikat dan kematian. Dalam video itu, si pemuda memberikan penjelasan bahwa malaikat terlebih dahulu akan memberitahu mengenai siapa yang akan menerima kematian dan kapan kematian itu akan terjadi. Kemudian malaikat penjaga neraka akan datang pada orang yang dimaksud dan melakukan eksekusi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sebagian percaya dengan video itu, sedangkan sebagian menganggap apa yang dikatakan pemuda dalam video itu hanyalah sebuah lelucon. Di tempat yang sama, seorang pria terlihat sangat ketakutan yang menyebabkan tubuhnya menjadi bergetar dan berkeringat. Pria itu melihat handphone, dan layar handphonenya memperlihatkan hari Kamis tanggal 11 November pukul 1:19 menit. Ketika layar di handphonenya berubah menjadi pukul 1:20 menit, pria itu menjadi semakin takut dan menangis. Tiba-tiba, terdengar suara yang kuat dan keras yang mendekati kafe itu. Orang-orang yang berada di kafe itu, ataupun di sekitarnya, juga mendengar suara keras yang misterius itu. Lalu, muncul 3 monster besar berwarna hitam tepat di belakang pria yang sedang ketakutan sebelumnya. Ketiga monster itu berjalan ke arah pria itu dan memukulnya. Si pria berusaha melarikan diri sejauh mungkin dari ketiga monster itu, tapi ketiga monster itu terus mengejarnya. Orang-orang di jalanan pun ketakutan melihat pemandangan itu, dan sebagian sempat merekam kejadian itu. 3 monster itu berhasil menangkap si pria. Pria itu lalu dipukul hingga meninggal, dan setelah meninggal, masing-masing dari ketiga monster itu mengarahkan satu tangan mereka ke arah pria itu, dan terlihat keluar cahaya putih dari badan si pria, sedangkan badannya terlihat seperti sedang terbakar. 3 monster itu pergi dan menghilang, sedangkan tubuh pria tadi masih berada di tempat yang sama dalam keadaan sudah hangus terbakar dan hanya bersisa tulang belulang. Kejadian itu menjadi viral di media sosial sehingga segera ditangani oleh pihak kepolisian. Diketahui pria yang meninggal sebelumnya bernama Jong Myung Hoon, berusia 36 tahun, tapi belum diketahui secara jelas latar belakang dan detail tentang Jong Myung Hoon. Detektif Kyung Hoon dan Detektif Eun Pyo ditugaskan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai sebuah organisasi bernama Organisasi Kebenaran Baru yang diduga mengetahui informasi yang berkaitan dengan kejadian mengerikan sebelumnya. Kyung Hoon dan Eun Pyo lalu menemui ketua Organisasi Kebenaran Baru yang bernama Jung Jin Soo, yang saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan para anggota organisasi di sekitar lokasi terbunuhnya Jong Myung Hoon. Dalam pertemuan itu, Jung Jin Soo menjelaskan bahwa peristiwa yang baru saja terjadi merupakan hukuman langsung dari Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Jung Jin Soo lalu memperlihatkan video dari berbagai negara lain yang sama persis dengan yang baru saja terjadi di Korea. Orang-orang itu juga awalnya menerima ramalan kapan dia akan meninggal, dan semua orang yang mengalami kejadian mengerikan itu memiliki rekam jejak sebagai kriminal, seperti pembunuh, pengedar narkoba, penipu, pemerkosa, dan tindakan kriminal lainnya. Di akhir, Jung Jin Soo menyimpulkan bahwa tujuan dari terjadinya peristiwa itu adalah agar manusia bisa menjadi lebih bijaksana. Setelah pertemuan selesai, Detektif Kyung Hoon melihat putrinya Hye-jong yang juga berada di sekitar tempat itu. Ternyata Hye-jong aktif sebagai anggota Organisasi Kebenaran Baru. Hye-jong langsung pulang setelah melihat ayahnya. Kyung Hoon dan Eun Pyo langsung menemui Jung Jin Soo untuk berbicara mengenai kasus yang baru saja terjadi. Tapi menurut Jin Soo, polisi tidak perlu menyelidiki kasus itu,
karena bagaimana bisa manusia menyelidiki kasus yang terjadi atas kehendak Tuhan. Jinsu lalu menceritakan kalau dia sudah melihat peristiwa yang sama 10 tahun lalu ketika dia sedang berada di dataran Tibet. Dan setelah mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia itu, Jinsu memutuskan mengabdikan diri mencari peristiwa yang sama di seluruh penjuru dunia dan mempelajarinya. Dia lalu menemukan pola bahwa semua orang yang mengalami kejadian itu memiliki satu ciri yang sama, yaitu pernah melakukan dosa besar. Jinsu lalu menyebut peristiwa itu sebagai kehendak Tuhan. Jinsu lalu mendirikan organisasi kebenaran baru dan mulai mengkampanyekan mengenai pemikiran-pemikirannya lewat media sosial. Kini organisasi kebenaran baru sudah berusia 10 tahun dan anggotanya semakin banyak. Eunpyo lalu bertanya apakah organisasi kebenaran baru saling berhubungan dengan Arrowhead. Jadi Arrowhead ini adalah nama akun dari seorang live streamer yang ketika sedang dalam video live-nya, dia akan membeberkan identitas pelaku-pelaku kriminal. Kemudian orang-orang yang mendukung Arrowhead ini akan langsung menghakimi si pelaku kriminal dengan cara dipukul atau dengan tindakan kekerasan fisik lainnya. Dan hal itu juga akan disiarkan secara live oleh pemilik akun streamer Arrowhead. Arrowhead lalu berkembang menjadi sebuah gerakan radikal yang akan langsung menghakimi siapapun yang mereka anggap adalah kriminal. Pada malam itu juga, ketika akun Arrowhead sedang melakukan live streaming, Arrowhead menampilkan foto korban kejadian sebelumnya beserta dengan nama dan usia korban. Padahal informasi itu hanya dimiliki oleh pihak kepolisian, tapi entah bagaimana bisa bocor hingga diketahui oleh akun Arrowhead. Jinsu menjelaskan bahwa kebenaran baru tidak ada kaitannya dengan Arrowhead, dan bukan salahnya jika beberapa oknum menafsirkan ajaran dan pemikirannya secara radikal, karena tujuan organisasi kebenaran baru adalah kembali menyebarkan dan mengingatkan manusia pada kehendak Tuhan agar manusia bisa hidup menjadi lebih bijaksana. Kyung-hoon tidak setuju dengan apa yang dikatakan Jinsu dan berkata kalau hidup dalam kebijaksanaan hanya karena takut kalau nantinya peristiwa yang dia lihat di Tibet juga akan terjadi padanya bukanlah sebuah kebijaksanaan. Jinsu lalu menjawab, justru rasa takutlah yang akan selalu membuat manusia bertobat dan menyesali apa yang sudah dia perbuat. Jinsu lalu berkata kalau Haejong sudah bercerita mengenai peristiwa yang terjadi pada istrinya. Jadi, beberapa tahun lalu, istri Kyung-hoon dibunuh oleh orang asing ketika akan mengantarkan pakaian ganti untuk Kyung-hoon ketika dia sedang bekerja. Hukuman awal bagi pelaku adalah 10 tahun penjara, tapi ketika diberikan bukti bahwa pada saat si pelaku melakukan pembunuhan itu, si pelaku sedang dalam pengaruh alkohol dan narkoba, sehingga pengadilan memotong masa tahanan dan hanya menjadi 6 tahun penjara. Jinsu mengatakan kalau pelaku yang membunuh istrinya kini sudah bebas dan hidup di masyarakat, dan tidak ada yang menjamin kalau dia menyesali perbuatannya. Begitulah jika hukum datang dari manusia, bukan dari Tuhan. Tapi kini saatnya Tuhan sudah mulai menunjukkan kehendaknya pada orang-orang yang berdosa. Di tempat lain, seorang wanita bernama Park Jung-ja baru saja pulang bekerja. Tiba di rumah, kedua anak Park Jung-ja, Eun-yul dan Ha-yul, menyambut Park Jung-ja dengan surprise kue ulang tahun, karena hari itu adalah hari ulang tahun Park Jung-ja. Ha-yul memegang kue dan Eun-yul merekam momen membahagiakan itu. Tapi ketika sedang merekam, muncul sesosok bayangan putih misterius dengan wajah samar-samar di belakang Park Jung-ja. Bayangan putih itu memberitahu Park Jung-ja kalau dia akan meninggal 5 hari lagi, tepat pukul 3 sore dan dia pasti masuk neraka. Eun-yul memberitahu Park Jung-ja kalau organisasi kebenaran baru sering membicarakan hal seperti yang baru saja dialami ibunya. Eun-yul menyarankan ibunya untuk menemui organisasi kebenaran baru. Park Jung-ja pun mengikuti saran anaknya dan menemui organisasi kebenaran baru. Namun, pihak organisasi kebenaran baru bukannya memberikan solusi, malah menawarkan Park Jung-ja kalau mereka berniat menayangkan secara live kejadian yang akan terjadi pada Park Jung-ja nanti, dan akan memberikan bayaran sebanyak 3 miliar won. Park Jung-ja lalu menemui firma hukum Sodo yang dipimpin oleh Min Hye-jin, dan meminta bantuan firma hukum itu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan organisasi kebenaran baru. Min Hye-jin awalnya tidak berniat menerima tawaran Park Jung-ja, tapi akhirnya menyetujui setelah rekannya mendesak kalau seandainya ramalan itu tidak terjadi, tentu hal itu hanya akan mempermalukan organisasi itu. Sedangkan Park Jung-ja akan tetap menerima uang 3 miliar won, dan uang itu bisa digunakan untuk kehidupan Park Jung-ja dan anak-anaknya nanti. Pihak Min Hye-jin yang didampingi oleh detektif Kyung-hoon dan detektif Eun-pyo lalu menemui ketua organisasi kebenaran baru, Jung Jin-soo beserta pengacaranya di rumah Park Jung-ja. Min Hye-jin meminta persyaratan kalau identitas anak-anak Park Jung-ja harus tetap dirahasiakan. Begitu juga dengan identitas Park Jung-ja hingga hari eksekusi itu terjadi. Dan bahkan jika tidak terjadi apa-apa pada hari itu, Park Jung-ja harus tetap menerima 3 miliar won secara utuh. Jung Jin-soo menyetujui semua persyaratan itu.
Jung Jin-soo lalu berkata bahwa dia ingin tahu dengan pasti dosa apa yang sebenarnya dilakukan Park Jung-ja sehingga dia menjadi orang yang menerima ramalan kalau dia akan segera mati dan masuk neraka. Jung Jin-soo lalu bertanya siapa ayah sebenarnya dari anak-anak Park Jung-ja. Apakah mungkin Park Jung-ja berhubungan dengan laki-laki yang sudah beristri? Park Jung-ja menjawab kalau dia adalah seorang ibu tunggal dan tidak peduli mengenai dugaan Jung Jin-soo terhadapnya, dia hanya ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang baik. Meskipun hal itu disebabkan oleh kematiannya, dia merasa kematiannya adalah keberuntungan bagi masa depan anak-anaknya. Pertemuan pun selesai dan Min Hye-jin berencana mengirim anak-anak Park Jung-ja pada kakaknya di Kanada beberapa hari sebelum live eksekusi Park Jung-ja. Dan jika setelah hari yang ditentukan tidak terjadi apa-apa, anak-anak Park Jung-ja akan kembali lagi ke Korea. Malam hari ketika Arrowhead sedang live streaming, sebuah akun bernama Conformist38 memberikan info mengenai ramalan yang diterima Park Jung-ja dan live eksekusi Park Jung-ja. Akun itu juga membocorkan foto Park Jung-ja dan informasi lainnya mengenai Park Jung-ja. Dan ternyata pemilik akun Conformist38 itu adalah detektif Eun Pyo. Hal itu menjadi viral di media sosial sehingga Min Hye-jin langsung meminta izin Park Jung-ja untuk segera mengirimkan anak-anaknya ke Kanada malam itu juga. Anak-anak Park Jung-ja berhasil diselamatkan. Sementara itu, di tempat lain, Hye-jong dan Jin-soo sedang memata-matai pelaku pembunuh ibu Hye-jong. Besok hari, di media sosial digembarkan dengan berita ditemukannya tulang belulang yang sudah gosong dan di sekitar tempat itu ditemukan identitas pelaku pembunuh istri Kyung-hoon. Sehingga media menduga pelaku itu sudah menerima titah dan masuk neraka. Hari eksekusi Park Jung-ja pun tiba. Banyak orang yang berkumpul di sekitar rumah Park Jung-ja. Stasiun TV nasional juga ikut menayangkan live streaming eksekusi Park Jung-ja. Beberapa menit sebelum pukul 3, pihak organisasi kebenaran baru meminta kepolisian dan Min Hye-jin serta rekan-rekannya untuk menunggu di luar. Jadi tidak ada yang boleh mendampingi Park Jung-ja selama proses eksekusi berlangsung. Pihak Min Hye-jin dan pihak detektif Kyung-soo mau tidak mau menuruti perintah itu. Host yang memimpin live streaming lalu menghitung mundur detik-detik terakhir menuju pukul 3 sore. Waktu pun menunjukkan pukul 3, tapi tidak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai ragu apakah eksekusi itu benar akan terjadi atau tidak. Tiba-tiba muncul suara keras misterius yang terdengar terus mendekat. Lalu muncul 3 monster hitam besar sebelumnya dan langsung memukul Park Jung-ja. Orang-orang menjadi ketakutan dan Min Hye-jin pun tidak menduga bahwa eksekusi itu benar akan terjadi. Begitu juga dengan detektif Kyung-hoon yang langsung mengarahkan pistol untuk menembak monster itu tapi kemudian dilempar dan pingsan. Ketiga monster itu terus memukul Park Jung-ja dan di saat terakhir kematian Park Jung-ja sama seperti sebelumnya, masing-masing dari monster itu juga mengarahkan satu tangan mereka ke arah Park Jung-ja dan terlihat cahaya putih keluar dari tubuh Park Jung-ja. Ketiga monster itu lalu pergi dan hanya menyisakan jasad Park Jung-ja yang kini menjadi tulang belulang yang sudah hangus terbakar. Semua orang yang menonton live streaming itu hanya bisa diam dalam keadaan takut. Selesai menyaksikan eksekusi itu, orang-orang dari organisasi kebenaran baru melakukan penghormatan ke arah tengkorak Park Jung-ja dan diikuti oleh seluruh orang yang juga menyaksikan live streaming di tempat itu. Hari-hari di Korea menjadi sepi setelah kejadian demonstrasi Park Jung-ja. Orang-orang menutup diri dan tidak ada yang mau keluar dari rumah mereka. Rumah sakit kosong, tempat kerja kosong, kantor kosong, dan jalanan menjadi sangat sepi. Keadaan kota menjadi seperti kota mati. Kyung-hoon menyadari Hye-jong tidak berada di rumah. Dia lalu mencoba menghubungi Hye-jong tapi tidak bisa. Di kantor, Kyung-hoon memeriksa CCTV yang berada di sekitar TKP di mana jenazah pembunuh istrinya ditemukan. Di video CCTV itu, Kyung-hoon melihat mayat pelaku diseret oleh seseorang yang bermantel hitam yang memiliki garis putih di lengan. Kyung-hoon ingat bahwa Hye-jong memiliki pakaian yang mirip dengan pakaian seseorang di video CCTV itu. Di saat yang sama, Kyung-hoon melihat wawancara stasiun TV dengan Jung Jin-soo, yang setelah live eksekusi Park Jung-ja menjadi orang yang sangat penting di Korea. Dalam wawancara itu, Jung Jin-soo melakukan wawancara dari rumahnya dan menganjurkan orang-orang untuk tetap melanjutkan rutinitas mereka. Ketika Jung Jin-soo menggeser kamera laptop menyorot lemari pakaian Jung Jin-soo dan Kyung-hoon melihat pakaian yang juga sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh seseorang di video CCTV. Kyung-hoon langsung menduga bahwa kematian dari pelaku yang membunuh istrinya sepertinya didalangi oleh Jung Jin-soo dan putrinya Hye-jong, tapi dibuat seolah-olah pembunuh itu sudah mengalami eksekusi. Kyung-hoon lalu menuju ke rumah Jung Jin-soo. Di sana sudah ada banyak orang di luar yang ingin bertemu dengan Jin-soo. Rupanya Jin-soo tidak berada di sana. Jin-soo lalu menelpon Kyung-hoon dan memberikan sebuah alamat. Jin-soo berkata kalau dia akan memberitahu di mana Hye-jong jika Kyung-hoon mau pergi ke alamat itu.
Di tempat lain, Min Hyejin dan ibunya ingin melarikan diri ke Kanada. Sebelum pergi, Min Hyejin menemukan sebuah amplop coklat kiriman dari seorang yang bernama Kim Jong Chil. Min Hyejin membuka amplop itu, dan di dalam amplop itu berisi sebuah dokumen dengan judul Gereja Masa Depan. Di dalam dokumen itu ada sebuah informasi yang menjelaskan kalau Jung Jin Soo sudah menerima ramalan kematiannya 20 tahun lalu. Bersama dengan ibunya, Min Hyejin menuju kantor untuk memberitahu hal itu pada rekannya Park Yong Ho. Tapi Min Hyejin dan ibunya diserang oleh anggota Arrowhead. Kantor Min Hyejin juga sudah diacak-acak dan Park Yong Ho sudah terlebih dahulu diserang oleh anggota Arrowhead. Ibu Min Hyejin terluka parah karena penyerangan itu dan meninggal. Kyung Hoon tiba di alamat yang dikirimkan Jung Jin Soo, dan di sana juga sudah ada Jung Jin Soo. Tapi Kyung Hoon tidak melihat anaknya Hye Jong. Rupanya tempat itu adalah panti asuhan dan Jung Jin Soo tumbuh di panti asuhan itu. Jin Soo lalu bercerita pada Kyung Hoon kalau dia sudah menerima ramalan kematian 20 tahun lalu di panti asuhan ketika dia masih sekolah. Padahal dia tidak melakukan dosa besar apapun, bahkan dia tidak pernah berbohong ataupun mencuri. Jin Soo sendiri tidak yakin apakah pemberi ramalan itu benar malaikat atau bukan. Dia hanya menduga bahwa itu mungkin adalah malaikat. Sejak saat itu, Jung Jin Soo dibayang-bayangi dengan kematiannya 20 tahun yang akan datang. Dia lalu mulai mencari kasus serupa seperti dirinya, berharap akan ada beberapa pengecualian, tapi hasilnya nihil. Dia juga mempelajari apa alasan Tuhan menciptakan fenomena itu, tetapi tidak bisa menemukan jawaban. Dia lalu mendirikan organisasi kebenaran baru dan menyebarkan ajaran kalau orang-orang yang akan mengalami fenomena itu adalah orang-orang yang telah berdosa. Dan hal itu merupakan teguran dari Tuhan agar manusia kembali hidup dalam kebijaksanaan dan mengindahkan kehendak Tuhan. Jung Jin Soo merasa mungkin itu adalah hal terbaik yang bisa diambil dari fenomena ini. Meskipun manusia akan hidup dalam ketakutan, tapi manusia akan takut berbuat dosa. Dia sendiri sudah hidup dalam ketakutan sejak menerima ramalan kematian. Ramalan kematian Jin Soo akan terjadi malam ini tepat pukul 22.30, dan waktu yang tersisa adalah 10 menit. Sebelum detik-detik kematiannya, Jin Soo meminta Kyung Hoon untuk tidak memberitahu mengenai titah kematiannya pada orang-orang karena hal itu hanya akan menimbulkan kepanikan dari masyarakat, serta meminta Kyung Hoon untuk menyingkirkan jasadnya nanti. Kyung Hoon lalu bertanya di mana Hye Jong berada. Jin Soo menjawab kalau sejak awal Hye Jong sudah berada di rumah mereka. Lalu tepat pukul 22.30, monster hitam itu pun datang dan langsung memukul serta mencabik-cabik tubuh Jung Jin Soo. Monster itu lalu mengarahkan tangan mereka ke arah tubuh Jung Jin Soo. Kemudian tubuh Jin Soo terbakar hingga bersisa tulang belulang. Dan semua itu disaksikan langsung oleh Kyung Hoon. Kyung Hoon lalu kembali ke rumah dan di sana sudah ada putrinya Hye Jong. Di waktu yang sama, Min Hyejin pergi ke alamat yang mengirimkan dokumen gereja masa depan. Tiba di alamat itu, Min Hyejin langsung disambut oleh orang yang mengirim berkas itu, yaitu Pastor Kim Jong Chil. Kim Jong Chil lalu memperdengarkan rekaman wawancara pengakuan dari Jung Jin Soo kalau dia akan menerima kematiannya 20 tahun lagi. Min Hyejin meminta izin menyalin rekaman itu, tapi langsung dihapus oleh Pastor Kim Jong Chil. Sebenarnya, Jin Soo sudah lebih dahulu bertemu dengan Kim Jong Chil. Jin Soo menawarkan Kim Jong Chil menjadi ketua organisasi kebenaran baru setelah kematiannya dengan syarat Kim Jong Chil harus menyingkirkan Min Hyejin. Mendengar hal itu, Min Hyejin yang panik langsung keluar untuk melarikan diri, tapi di luar sudah ada banyak anggota Arrowhead. Arrowhead lalu memukul Min Hyejin hingga dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Empat tahun berlalu sejak eksekusi Park Jung-ja disiarkan secara live. Kini organisasi kebenaran baru menjadi organisasi yang sangat berpengaruh di dunia, dengan Kim Jong Chil sebagai ketua. Tempat kematian Jo Myung Hoon dan Park Jung-ja diabadikan menjadi tempat suci. Kim Jong Chil kini memiliki pengaruh dan kuasa melebihi presiden. Organisasi kebenaran baru mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi takut dan banyak yang menyembunyikan ramalan kematian mereka dan memilih menjalani eksekusi kematian tanpa diketahui siapapun karena malu akan diungkapkan oleh organisasi kebenaran baru dan keluarga mereka akan dicap sebagai keluarga pendosa. Arrowhead kini memiliki wewenang yang melebihi kepolisian. Seluruh dunia kini berada dalam otoritas organisasi kebenaran baru dan Arrowhead sebagai penjaga. Bae Yong-jae dari stasiun TV NTBC merasa kesal dengan para diaken organisasi kebenaran baru karena mereka meminta film dokumenter yang akan ditayangkan harus diedit kembali karena tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Padahal Beyoungjae sudah merampungkan film dokumenter itu sehingga dia tidak sempat menemani istrinya yang ada di rumah sakit untuk melahirkan anak pertama mereka. Dan mau tidak mau, dia harus kembali menyesuaikan film dokumenter sesuai dengan keinginan organisasi kebenaran baru, yang artinya dia harus kembali menunda waktu bertemu dengan istrinya di rumah sakit. Youngjae menelpon istrinya, Sohyun, dan meminta maaf karena belum sempat mengunjunginya. Sohyun tidak keberatan dan mengerti dengan kondisi Youngjae. Sohyun juga berjanji akan mengirimkan video anak mereka. Youngjae segera berkoordinasi dengan timnya untuk kembali menyunting film dokumenter. Tetapi rekan sesama tim sekaligus temannya, Jungwon, meminta maaf karena dia harus segera pergi dan belum bisa membantu merampungkan film dokumenter bersama Youngjae. Youngjae merasakan sikap Jungwon yang aneh. Youngjae juga menemukan kartu nama pinjaman cepat Sodo di meja kerja Jungwon beserta dengan alamat yang ada di belakang kartu nama itu sebelum Jungwon pergi. Selesai bekerja, Youngjae segera pulang untuk menemui istrinya di rumah sakit. Di perjalanan, istri Jungwon menelpon Youngjae dan bertanya apakah Youngjae bersama dengan Jungwon, karena dia tidak bisa menghubungi Jungwon sejak siang tadi. Dalam keadaan menangis, istri Jungwon memberitahu Youngjae kalau dia dihubungi rentenir beberapa hari lalu karena suaminya terjerat utang. Karena tidak bisa dihubungi, istri Jungwon takut Jungwon mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Youngjae lalu mengingat kartu nama pinjaman cepat Sodo yang ditemukan di meja kerja Jungwon. Youngjae yang masih ingat dengan alamat yang ada di belakang kartu nama itu langsung pergi menuju ke alamat itu. Youngjae pun tiba di alamat yang ditulis di belakang kartu nama yang dia lihat di meja kerja Jungwon, yaitu tempat memancing Yangpyeong. Dan Jungwon memang berada di sana. Youngjae langsung mengajak Jungwon pulang dan memberitahu kalau istrinya sedang khawatir menunggunya di rumah. Dalam keadaan sedih, Jungwon memberitahu Youngjae kalau dia sudah menerima ramalan kematiannya. Hal itulah yang menyebabkannya tidak bisa dihubungi. Dia sengaja memilih tempat pemancingan Yangpyeong sebagai tempat eksekusi agar tidak akan diketahui oleh organisasi kebenaran baru. Dia tidak ingin keluarganya dicap sebagai keluarga pendosa. Oleh karena itu, Jungwon menghubungi orang-orang Sodo untuk mengurus jasadnya setelah eksekusi agar tidak ditemukan oleh organisasi kebenaran baru. Jungwon meminta Youngjae untuk tidak memberitahu mengenai ramalan kematiannya pada siapapun, termasuk istri Jungwon. Waktu kematian Jungwon tiba dan Youngjae melihat langsung proses eksekusi Jungwon yang dilakukan oleh 3 monster hitam. Tidak lama setelah itu, orang-orang dari Sodo tiba dan segera menyingkirkan jasad Jungwon. Youngjae mengenali salah satu orang tersebut adalah seorang profesor dari sebuah universitas, yaitu Profesor Gong Hyung-jun, yang sering muncul di stasiun TV. Profesor Hyung-jun memberitahu Youngjae untuk melupakan kejadian yang baru saja dia lihat. Mereka lalu memberikan suntikan pada Youngjae yang menyebabkan Youngjae menjadi pingsan. Pagi hari, Youngjae sadar dan sudah berada di mobilnya. Dia lalu segera menuju ke rumah sakit untuk bertemu istrinya. Tiba di sana, Sohyun menunjukkan video yang tidak sengaja dia rekam ketika Sohyun pergi melihat bayinya. Sebelumnya, Sohyun hendak merekam bayi mereka untuk dikirimkan pada Youngjae. Tapi ketika Sohyun mulai merekam, muncul bayangan putih yang memberitahu mengenai ramalan bayi mereka. Bayangan itu memberitahu kalau bayi Youngjae dan Sohyun akan meninggal 3 hari lagi dan pasti masuk neraka. Di waktu yang sama, Diakon Organisasi Kebenaran Baru mulai mencari informasi mengenai orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, yang diduga menerima ramalan kematian tapi menyembunyikan ramalan agar tidak diketahui publik. Oleh karena itu, mereka juga menyelidiki mengenai menghilangnya Jungwon. Ketika pihak kepolisian bersama dengan Organisasi Kebenaran Baru memeriksa daerah Yangpyeong, seorang staf Organisasi Kebenaran Baru, Diakon Yoji, menemukan kartu nama pinjaman cepat Sodo di sekitar danau Yangpyeong. Begitu juga ketika mereka menemukan tempat persembunyian seseorang yang sudah menerima ramalan, Diakon Yoji juga menemukan kartu nama Sodo di tempat tersebut. Youngjae tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah melihat video yang diperlihatkan oleh istrinya. Youngjae lalu teringat dengan orang-orang Sodo yang bersedia membantu orang-orang yang menerima ramalan kematian. Youngjae langsung mencari informasi universitas tempat mengajar Profesor Hyungjun dan berniat menemuinya. Tiba di sana, Profesor Hyungjun mengira Youngjae menemuinya karena masalah Jungwon. Profesor Hyungjun lalu menjelaskan kalau ramalan kematian ini tidak ada kaitannya dengan dosa yang dilakukan manusia. Menurut Profesor Hyungjun, peristiwa ini seperti fenomena supranatural yang tidak bisa dijelaskan secara logis dan bisa menimpa siapapun secara acak, tidak peduli orang itu pernah melakukan dosa atau tidak. Tetapi Jung Jin Soo memberikan pernyataan kalau orang-orang berdosalah yang akan menerima ramalan kematian.
dengan tujuan agar manusia akan takut berbuat dosa. Dan pernyataan itu digunakan sebagai senjata oleh organisasi kebenaran baru untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu, pihak Sodo berusaha melacak orang-orang yang menerima ramalan kematian untuk membantu menyembunyikan kematian mereka. Orang-orang yang bergabung dengan Sodo kebanyakan adalah orang-orang yang punya dendam dengan organisasi kebenaran baru dan Arrowhead. Kini anggota Sodo sudah ada di mana-mana. Mereka juga punya mata-mata di setiap instansi swasta dan pemerintahan, bahkan di stasiun TV tempat Yongjae bekerja. Yongjae lalu menunjukkan video ramalan kematian anaknya yang baru lahir dan meminta bantuan pada Profesor Hyungjun. Profesor Hyungjun mengajak Yongjae bertemu dengan pimpinan sekaligus pendiri Sodo, dan ternyata pimpinan Sodo adalah pengacara Min Hye-jin. Ternyata Min Hye-jin berhasil selamat dari serangan Arrowhead beberapa tahun lalu dan hidup sembunyi-sembunyi. Dia lalu membentuk pergerakan Sodo secara rahasia hingga saat ini memiliki koneksi di mana-mana. Min Hye-jin memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi dunia seperti keadaan sebelumnya. Dia merasa menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perubahan di dunia karena ikut menyetujui permintaan Jung Jin-soo yang menayangkan eksekusi Park Jung-ja. Setelah melihat video ramalan kematian anak Yongjae yang baru lahir, Min Hye-jin memberitahu Yongjae kalau dia ingin menyebarkan video ramalan itu dan berniat menayangkan video eksekusi anaknya nanti secara live. Yongjae yang mendengar hal itu tidak terima dan marah. Min Hye-jin lalu menjelaskan, jika ramalan kematian anaknya diketahui pihak kebenaran baru, mereka pasti akan menyembunyikan eksekusi anaknya karena hal itu bertentangan dengan ajaran yang mereka sebarkan. Karena dalam ajaran apapun, semua bayi yang baru lahir dianggap suci dan tidak berdosa. Min Hye-jin juga memberitahu Yongjae bahwa beberapa kasus eksekusi dimanipulasi oleh pihak kebenaran baru, sehingga seolah-olah sesuai dengan ajaran mereka. Dan kasus ramalan kematian anak Yongjae yang baru lahir secara langsung bisa membantah ajaran kebenaran baru yang sudah diterima di masyarakat, sehingga bisa mengembalikan keadaan dunia seperti sebelum kebenaran baru berkuasa. Yongjae tetap tidak terima dengan permintaan Min Hye-jin. Min Hye-jin tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan Yongjae. Min Hye-jin memberitahu kalau meskipun Yongjae tidak setuju, mereka akan tetap menyamarkan eksekusi bayi Yongjae tanpa diketahui siapapun. Pihak Sodo juga sudah menghapus CCTV rumah sakit yang merekam kejadian ketika bayinya menerima ramalan. Sebelum Yongjae pergi, Min Hye-jin kembali menegaskan kalau ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melengsarkan organisasi kebenaran baru. Profesor Hyungjun lalu memberi pengertian kalau dia tahu persis bagaimana perasaan Yongjae sekarang, karena beberapa waktu lalu anak perempuannya juga menerima ramalan kematian. Ketika Profesor Hyungjun dan putrinya sedang dalam perjalanan pergi ke pantai, putrinya tiba-tiba menerima ramalan kematian kalau dia akan segera meninggal dalam waktu 30 detik dan pasti masuk neraka. Profesor Hyungjun menyaksikan secara langsung proses eksekusi anaknya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Profesor Hyungjun lalu meminta maaf karena tidak terlebih dahulu memberitahu mengenai rencana Min Hye-jin dan bersimpati dengan apa yang sedang terjadi pada keluarga Yongjae. Pagi hari di kantor, Yongjae melihat berita yang memberitahu ditemukannya 2 jasad yang sudah hangus terbakar di depan Universitas Hankuk, dan salah satu jasad itu diidentifikasi sebagai Profesor Hyungjun. Diinformasikan kalau Profesor Hyungjun adalah pendosa karena menjadi anggota organisasi Sodo yang menyembunyikan eksekusi para pendosa. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah staf kebenaran baru yang sudah mulai curiga dengan Sodo akhirnya menemukan seorang penerima ramalan yang sedang bersembunyi. Orang itu lalu memberitahu kalau dia sempat dihubungi oleh pihak Sodo untuk dibantu, yaitu dengan menyembunyikan eksekusinya nanti. Seorang staf kebenaran baru lalu menghubungi Arrowhead dan mereka berhasil mendapatkan seorang anggota Sodo yang kemudian diinterogasi dengan cara disiksa. Karena tidak tahan dengan siksaan Arrowhead, anggota Sodo itu pun memberitahu nama Profesor Hyungjun dan tempat persembunyian Min Hye-jin. Arrowhead dan staf kebenaran baru berhasil menemukan Profesor Hyungjun, sedangkan Min Hye-jin berhasil melarikan diri. Arrowhead lalu membawa Profesor Hyungjun dan anggota Sodo yang diinterogasi sebelumnya di sebuah tempat. Mereka lalu membakar tubuh Profesor Hyungjun dan anggota Sodo itu, kemudian mengarang cerita kalau mereka sudah menerima ramalan dan dieksekusi. Arrowhead juga memberitahu dalam sebuah video kalau ketua organisasi rahasia Sodo adalah mantan pengacara Min Hye-jin. Min Hye-jin menelpon Yongjae dan bertanya apakah Yongjae dan istrinya sudah mempertimbangkan mengenai permintaannya sebelumnya. Min Hye-jin meminta Yongjae untuk segera membuat keputusan karena kini kebenaran baru sudah mengetahui mengenai dirinya dan Sodo, sehingga tidak banyak waktu lagi yang tersisa. Yongjae segera menghubungi Sohyun, tetapi teleponnya tidak dijawab. Yongjae lalu menerima pesan dari Sohyun yang memberitahu kalau dia sudah pergi ke tempat organisasi kebenaran baru untuk bertanya kenapa bayinya yang baru lahir menerima ramalan kematian.
Yongjae yang panik segera menuju ke tempat kebenaran baru. Dia juga segera menelpon Min Hyejin dan memberitahu kalau istrinya saat ini sudah berada di tempat organisasi kebenaran baru. Min Hyejin dan orang-orang Sodo segera menuju ke tempat kebenaran baru untuk membantu Yongjae menyelamatkan Sohyun dan bayi mereka. Tiba di sana, ternyata ada banyak wartawan yang sedang melakukan interview dengan seorang staf mengenai eksekusi Prof Hyung Jun. Para wartawan menduga bahwa Prof Hyung Jun dibunuh oleh Arrowhead dan meniru proses eksekusi. Mereka bertanya mengapa kebenaran baru tidak mengusut yang sebenarnya dan memilih tidak berkomentar apa-apa. Melihat kondisi itu, Min Hyejin memanfaatkannya dengan menyuruh seorang anggota Sodo berpura-pura mengakui kalau dia sudah menerima ramalan kematian dan akan terjadi dalam waktu 10 menit. Sehingga perhatian wartawan dan staf menjadi tertuju pada orang itu. Rencana Min Hyejin berhasil, sebagian staf kebenaran baru terfokus pada orang Sodo itu sehingga memudahkan mereka mencari keberadaan Sohyun. Min Hyejin dan Yongjae berhasil menemukan Sohyun, tapi bayi Sohyun sudah dibawa oleh seorang staf perempuan untuk dipisahkan dari Sohyun. Perkelahian pun terjadi antara staf kebenaran baru dengan Yongjae dan Min Hyejin, sedangkan Sohyun terus mengejar staf perempuan yang membawa bayinya. Singkat cerita, Min Hyejin dan Yongjae berhasil membawa Sohyun dan bayinya keluar dari tempat itu dengan bantuan anggota Sodo yang lain. Mereka lalu tiba di rumah seorang anggota Sodo yang juga sudah menerima ramalan kematian sejak 3 tahun lalu. Min Hyejin mengatakan kalau untuk sementara waktu mereka aman di tempat ini dan meminta Yongjae dan Sohyun untuk segera membuat keputusan apakah mereka setuju untuk menayangkan eksekusi bayi mereka secara langsung di media sosial. Karena kebenaran baru ataupun Arrowhead bisa saja akan segera menemukan tempat persembunyian mereka. Di waktu yang sama, Ketua Kim Jong-chil yang mengetahui Sohyun dan bayinya berhasil melarikan diri, menjadi marah dan meminta stafnya untuk segera menemukan mereka dengan cara apapun. Karena jika publik sampai mengetahui mengenai ramalan kematian bayi yang baru lahir, publik akan meragukan ajaran kebenaran baru dan itu bisa menjadi akhir dari kekuasaan mereka. Yongjae dan Sohyun sudah setuju, sehingga Min Hyejin segera menayangkan video ketika bayi mereka menerima ramalan kematian di rumah sakit. Min Hyejin menegaskan, sesuai dengan ramalan yang diterima, bayi itu akan menerima eksekusi esok hari tepat pukul 21.30. Dan, jika mengikuti ajaran kebenaran baru, dosa apa yang sudah dilakukan bayi baru lahir, sehingga mendapat hukuman dari Tuhan. Min Hyejin kembali menginformasikan kalau eksekusi bayi ini akan ditayangkan secara live besok dan masyarakat bisa membuat penilaian sendiri apakah benar semua yang menerima ramalan kematian adalah pendosa dan apakah benar semua hal ini terjadi karena kehendak Tuhan. Di akhir video, Min Hyejin kembali menegaskan kalau dia berharap organisasi kebenaran baru segera berhenti menipu publik dengan menyebut kejadian-kejadian tersebut sebagai kehendak Tuhan. Esok hari, Min Hyejin memberitahu Yongjae kalau seorang anggota Sodo akan membantu proses eksekusi nanti. Mereka juga sudah mendapatkan lokasi yang cocok untuk eksekusi yang tidak jauh dari daerah untuk meminimalisir kerusakan. Ketika Yongjae sedang berbicara dengan anggota Sodo itu di telepon, Min Hyejin berbicara dengan Sohyun dan memberitahu kalau Sohyun tidak perlu memaksakan diri untuk menyaksikan eksekusi bayinya nanti, karena mereka bisa mengurus semuanya. Sementara itu, si pemilik rumah memberitahu Min Hyejin kalau dia ingin keluar untuk membeli sesuatu. Ternyata, si pemilik rumah itu adalah pemilik akun streaming Arrowhead dan nama aslinya adalah Lee Dong-wook. Lee Dong-wook awalnya adalah pengikut setia organisasi kebenaran baru, tapi dia menjadi marah dengan organisasi kebenaran baru karena ketua Kim Jong-chil tidak menjadikannya sebagai salah satu diaken di organisasi kebenaran baru. Dia kemudian menerima ramalan kematiannya 3 tahun lalu. Meskipun begitu, Lee Dong-wook tetap setia dengan organisasi kebenaran baru dan hanya berpura-pura menjadi anggota Sodo. Lee Dong-wook kemudian menelpon ketua Kim Jong-chil dan memberitahu kalau Min Hyejin, Yongjae, Sohyun, dan bayi mereka sekarang ada di rumahnya. Lee Dong-wook juga mengatakan kalau selama ini dia selalu mengikuti ajaran organisasi kebenaran baru dan merasa tidak melakukan dosa, tetapi dia tetap menerima ramalan kematiannya. Ramalan kematiannya akan terjadi 5 menit setelah ramalan kematian bayi Yongjae dan Sohyun. Dan menurut Lee Dong-wook, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan Tuhan melalui ramalan kematiannya. Kim Jong-chil beserta anggota komitenya lalu memberitahu kalau ramalan kematiannya adalah pesan dari Tuhan. Menurut Kim Jong-chil, sepertinya Tuhan membuat kesalahan dengan mengirim ramalan kematian untuk bayi yang baru lahir. Sehingga ramalan kematian Lee Dong-wook adalah pesan langsung dari Tuhan untuk menutupi kesalahan Tuhan.
sehingga itu menjadikan Lee Dong-wook sebagai sang Mesias. Lee Dong-wook yang mendengar hal itu menjadi senang karena dia telah menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebelum menutup telepon, Kim Jong-chul bertanya di mana alamat Lee Dong-wook agar mereka bisa membantunya. Tapi, Lee Dong-wook yang masih kesal karena tidak diangkat menjadi salah satu orang di jajaran orang-orang penting di organisasi kebenaran baru, tidak ingin memberitahu alamatnya, karena dia tidak mau mereka mengambil alih misi yang menurutnya diberikan langsung oleh Tuhan khusus untuknya. Dia lalu memberitahu mereka dialah yang akan menyelesaikan misi ini sendiri. Lee Dong-wook lalu menutup telepon dan membuang handphonenya. Waktu eksekusi sudah hampir tiba. Anggota SODO yang akan membantu Yong-jae dan So-hyun pun sudah tiba. Tapi belum sempat bertemu dengan Min Hye-jin, mereka sudah dibunuh oleh Lee Dong-wook. Rupanya misi Tuhan yang diinterpretasikan oleh Lee Dong-wook adalah dengan membunuh Yong-jae, So-hyun, dan Min Hye-jin terlebih dahulu. Kemudian dia akan membiarkan bayi mereka menerima eksekusi di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, kemudian menyingkirkan jasad bayi itu. Lalu eksekusinya lah yang akan dia tayangkan secara live nanti dan juga disaksikan oleh orang-orang sekitar. Yong-jae yang melihat anggota SODO sudah dibunuh oleh Lee Dong-wook segera menyerang Lee Dong-wook dengan alat setrum, tapi berhasil dikalahkan dan dibuat pingsan oleh Lee Dong-wook. Karena waktu eksekusi semakin dekat, Lee Dong-wook segera menuju rumahnya untuk membunuh Min Hye-jin dan So-hyun. Lee Dong-wook berusaha menyerang So-hyun tetapi dilawan oleh Min Hye-jin. So-hyun berhasil keluar dan memberitahu orang-orang kalau bayinya lah yang akan segera menerima eksekusi malam itu. Seorang warga segera melakukan siaran live untuk kejadian itu, yang juga langsung diketahui oleh pihak organisasi kebenaran baru, sehingga mereka berusaha menuju tempat itu untuk menghentikan siaran live proses eksekusi bayi So-hyun. Min Hye-jin yang berhasil mengalahkan Lee Dong-wook segera keluar untuk menemui So-hyun. Tiba-tiba, terdengar suara kemunculan 3 monster hitam yang akan melakukan eksekusi. So-hyun yang takut segera memeluk bayinya. So-hyun berusaha menghindari monster itu untuk tetap melindungi bayinya. Yong-jae yang sudah sadar dan mendengar keributan segera menyadari kalau proses eksekusi sedang berlangsung. Dia lalu pergi menuju ke tempat eksekusi dan berusaha menghalangi ketiga monster itu untuk mengeksekusi bayinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Min Hye-jin. Tapi sekuat apapun mereka menghindar, 3 monster itu akan tetap mencari bayi So-hyun dan Yong-jae. Tidak putus asa, Yong-jae dan So-hyun sama-sama memeluk bayi mereka, tidak peduli apapun yang akan terjadi. Ketiga monster itu lalu mengarahkan tangan mereka ke arah Yong-jae dan So-hyun. Kemudian muncul cahaya putih dari tempat Yong-jae dan So-hyun. Setelah itu, 3 monster itu pergi dan menghilang. Terlihat jasad Yong-jae dan So-hyun yang sudah hangus terbakar masih dalam posisi memeluk bayi mereka. Dan tiba-tiba, terdengar suara bayi yang menangis. Ternyata bayi mereka tidak tereksekusi. Lee Dong-wook yang juga mendengar tangisan bayi itu, melihat untuk memastikan apakah bayi itu benar-benar selamat. Dan benar saja, jasad bayi So-hyun dan Yong-jae masih utuh dan tidak terluka sedikit pun. Lee Dong-wook merasa bahwa dia harus menyelesaikan misi Tuhan sesuai rencana. Karena sesuai ramalan bayi itu akan dieksekusi, maka dia akan menyelesaikan ramalan itu dengan cara membunuh bayi itu. Min Hye-jin berusaha menghalangi Lee Dong-wook yang ingin membunuh bayi So-hyun dan Yong-jae, tapi berhasil dikalahkan oleh Lee Dong-wook. Saat Lee Dong-wook sudah siap untuk membunuh bayi itu, waktu eksekusinya tiba, dan 3 monster hitam langsung muncul dan mengeksekusi Lee Dong-wook. Selesai mengeksekusi Lee Dong-wook, tidak seperti eksekusi-eksekusi sebelumnya, di mana 3 monster itu akan berlari dan menghilang, 3 monster itu kini langsung lenyap. Min Hye-jin segera memeluk bayi itu untuk dibawa pergi. Di saat yang sama, Deacon Yoji dan organisasi kebenaran baru lainnya beserta polisi tiba di tempat itu dan ingin menahan Min Hye-jin. Tapi orang-orang di sekitar membantu Min Hye-jin pergi dan menghalangi anggota organisasi kebenaran baru yang berusaha menangkap Min Hye-jin. Deacon Yoji yang marah karena dihalangi lalu berkata kalau menghalangi mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Seorang kakek lalu dengan berani membantah Deacon Yoji dan mengatakan kalau organisasi kebenaran baru adalah penipu dan pembohong. Tidak terima dengan perkataan kakek itu, Deacon Yoji lalu memukul kakek itu secara membabi buta hingga kakek itu tewas. Orang-orang sekitar merekam kejadian itu. Seorang staf polisi lalu memborgol tangan Deacon Yoji dan mengatakan kalau Deacon Yoji ditahan atas tuduhan penyerangan. Staf polisi itu lalu menginstruksikan anggotanya untuk segera membawa Deacon Yoji ke kantor polisi. Anggota organisasi kebenaran baru yang lain yang berada di tempat itu juga tidak berbuat apa-apa dengan penangkapan Deacon Yoji. Mereka juga tidak melanjutkan penangkapan pada Min Hye-jin. Dan Min Hye-jin pergi dari tempat itu dengan membawa bayi Yong-jae dan So-hyun.
Setelah itu diperlihatkan jasad Park Jung-ja yang kembali utuh menjadi manusia. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi rangkuman drama Korea Hellbound. Benar-benar menarik ya premis yang ditawarkan dalam drama ini. Dan according to my opinion, konfliknya itu sebenarnya dimulai dengan keresahan masyarakat mengenai fenomena yang tiba-tiba muncul di bumi yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Kemudian muncullah organisasi bernama The New Truth atau kebenaran baru. Yang menurut aku organisasi ini lebih condong ke sekte sih, karena mereka punya ajaran yang kemudian mereka sebarkan. Nah, ketua sekaligus pendiri organisasi ini, si Jung Jin Suk, mengartikan fenomena itu, fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara rasional oleh siapapun, diartikan sebagai kehendak Tuhan, dan akan menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Padahal dia sendiri nggak terlalu yakin dengan pemikiran dia sendiri. Tapi kemudian dia bertemu Park Jung-ja dan dia melihat eksekusi Park Jung-ja akan menjadi bukti kalau pernyataan dia benar. Jadi dia ambil kesempatan itu. Dan setelah itulah dunia menjadi berubah, hanya karena misinterpretasi dari si Jung Jin Soo. Kalau kalian nonton drama ini secara langsung, ada banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari drama ini. Untuk aku pribadi sih, salah satu pelajaran penting yang aku dapat setelah nonton drama ini adalah penting banget untuk tidak cepat ambil kesimpulan dan menyebarkan suatu hal yang kamu sendiri belum tahu pasti mengenai kebenarannya. Kalau kamu sendiri, kira-kira pelajaran apa yang kamu dapat setelah nonton review ini atau nonton dramanya secara langsung? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian baru di channel ini, silahkan tinggalkan subscribe-nya biar bisa dapat notif setiap ada video baru. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. See you in the next video. Dadah!